tiada jalan hadapi persoalan. Yesus ada di sana, Dia memberiku jawaban. Pahitnya kenyataan dan tak mampu bertahan. Yesus ada di sana, Dia memberiku jawaban. Hanya nama Yesus, hanya nama Yesus, hanya nama Yesus yang memberiku kepastian. Hanya nama Yesus, hanya nama Yesus, hanya nama Yesus yang memberiku kepastian. Terima kasih Tuhan Yesus. Saat tiada jalan Tuhan, Kau selalu memberikan kami pengharapan yang baru. Tuhan, pada pagi hari ini memang mendengarkan renungan, kiranya Kau menjamah kami agar firman ini merema di dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Shalom saudara-saudara, bapak-bapak, ibu sekalian. Kita ketemu lagi di dalam renungan harian. Hari ini hari Senin tanggal 29 April 2024. Judul renungan kita hari ini adalah Bersukacita dalam Tuhan mengalahkan pikiran negatif. Kita baca dalam Filipi 4 ayat yang keempat. Demikian, bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Saudara, pikiran negatif adalah berpikir dan menilai suatu hal dari sudut pandang negatif. Alkitab mengatakan bahwa pikiran berasal dari hati. Matius 9 ayat yang keempat. Jika hatinya jahat, maka yang keluar dalam pikiran juga jahat. Matius 12 ayat 35. Sebab itu Amsal 4 ayat 23 mengatakan, supaya kita menjaga hati kita dengan segala kewaspadaan. Sebab dari situ terpancar kehidupan. Selanjutnya di dalam Markus 7 ayat 21 dituliskan bahwa pikiran jahat yang keluar itu dari hati yang jahat. Yakni adalah percabulan, pencurian, pembunuhan, perzinahan, keserakahan, kejahatan, kelicikan, hawa nafsu, iri hati, hujat, kesombongan, kebebalan. Firman Tuhan mengatakan agar kita membuang semuanya itu. Karena itu semua adalah sifat manusia lama kita yang harus kita tanggalkan. Dan sebagai gantinya kita mengenakan manusia baru dan menerima pembaharuan di dalam roh dan pikiran kita. Seperti yang tertulis dalam Efesus 4 ayat 22 sampai 24. Yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu harus menanggalkan manusia lama
yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan, supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu, dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Selanjutnya Bapak Ibu Saudara, selain pikiran jahat, maka ada pula pikiran negatif, yakni menilai suatu hal dari sudut pandang negatif. Ini bisa berlaku terhadap orang lain maupun terhadap diri sendiri. Pikiran negatif biasanya berupa perasaan rendah diri, pesimis, tidak percaya diri, atau sebaliknya sombong, merasa diri paling hebat atau lebih hebat dari orang lain, khawatir, takut, merasa tidak mampu, dan lain sebagainya. Pikiran-pikiran ini sering kali mengontrol kita, mulai sejak bangun tidur di pagi hari, bahkan sampai hendak tidur di malam hari. Pikiran negatif ini mengontrol dan menguasai emosi dan perasaan kita, dan seringkali menyebabkan kemarahan atau sakit hati, atau sangat mudah tersinggung dan mudah menyalahkan orang lain atau situasi. Pikiran-pikiran negatif ini tidak berhenti untuk mengingatkan akan kekurangan kita, yang membuat kita rendah diri dan seperti tidak berharga. Setiap kali menyeret kita untuk tidak berpengharapan dan pesimis, sehingga kita tidak mampu untuk maju. Dia seringkali mencuri sukacita dan kedamaian hati kita. Pikiran ini bertentangan dengan kemauan kita. Kita ingin maju, tapi dihalangi oleh pikiran, kamu tidak bisa. Saudara ingin sukacita, tetapi pikiran saudara dipenuhi dengan hal-hal yang membuat saudara sedih. Jika saudara berada dalam situasi seperti ini, berarti pikiran negatif sedang menguasai hidup saudara. Mungkin saudara bertanya, apakah aku bisa lepas dari pikiran negatif ini? Jawabannya adalah bisa, jika saudara mau. Salah satu hal yang bisa mengalahkan pikiran negatif yang hari ini kita pelajari adalah bersukacita di dalam Tuhan. Bagaimana saudara bersukacita di dalam Tuhan bisa mengalahkan pikiran negatif? Yang pertama saudara, karena sukacita yang berasal dari Tuhan adalah sukacita yang tidak terpengaruh oleh sikon yang ada. Sukacita ini bersumber dari hubungan yang intim kita dengan Kristus. Paulus menulis nasihat ini justru ketika dia di dalam penjara, saudara. Situasi dan kondisi yang dialaminya di dalam penjara tidak ada yang sukacita, saudara. Semua serba gak enak. Tetapi situasi kondisi yang dialami oleh Paulus ini tidak menghalangi sukacitanya di dalam Kristus. Karena sukacitanya berasal dari Kristus. Yang kedua, saudara, mengapa? Karena sukacita dalam Tuhan itu membangun atmosfer positif dalam pikiran maupun sel-sel di tubuh kita ini. Yang ketiga saudara, karena sukacita dalam Tuhan akan terjadi karena kita yakin bahwa Dia yang berkuasa atas hidup kita dan Dia yang bertanggung jawab akan hidup kita, sehingga kita tidak perlu khawatir akan hari esok. Jika Allah mampu melakukan hal yang mustahil, Dia telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati. Maka Allah yang sama adalah Allah yang tidak terbatas. Dia pasti mampu menyediakan segala keperluan kita. Yang keempat saudara, karena sukacita dalam Tuhan itu mengandung ucapan syukur. Ketika kita mampu bersyukur, maka pikiran kita ini akan positif saudara. Ucapan syukur akan menghapus pesimistis, menghapus rasa rendah diri, menghapus kekhawatiran. Yang kelima saudara, sukacita dalam Tuhan akan berpengaruh kepada orang lain. Lingkungan kita akan ikut merasakan sukacita yang ada di dalam diri kita. Yang keenam saudara, mengapa? Karena sukacita dalam Tuhan
akan menghasilkan pikiran yang positif, yakni semua yang benar, semua yang mulia, yang adil, yang suci, yang manis, yang sedap didengar, kebajikan yang patut dipuji. Apa perenungan kita hari ini, saudara? Satu hal yang iblis kerjakan adalah dia mencuri sukacita dan damai sejahtera dari kita. Dia membunuh pengharapan kita. Dalam Yohanes 10 ayat yang ke-10. Tetapi sukacita dari Tuhan adalah kekuatan bagi kita. Nehemia 8 ayat 11c. Dan hati yang gembira adalah obat yang manjur. Amsal 17 ayat 22. Mari saudara, kita miliki hubungan yang intim dengan Tuhan. Sebab itulah yang akan menghasilkan sukacita di dalam Kristus. Sukacita dunia sangat situasional sifatnya. Bisa datang dan pergi. Jika ada semua baru bisa sukacita. Namun sukacita dari Tuhan tidak tergantung kepada faktor eksternal. Sebab kasih Kristuslah yang menggerakkan sukacita itu di dalam hati kita. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, hari ini kami boleh belajar dari Filipi pasal 4 yang keempat. Bersukacitalah di dalam Tuhan. Sekali lagi aku katakan, bersukacitalah. Ini adalah bukan sebuah anjuran, tetapi sebuah perintah. Untuk kami selalu bersukacita di dalam Tuhan. Bukan sukacita di dalam materi. Bukan sukacita di dalam situasi yang mungkin menyenangkan. Bukan. Tetapi sukacita di dalam Tuhan. Itu yang kami perlukan. Dan biarlah Roh Kudus selalu memberikan kepada kami sukacita dan damai sejahtera. Kami percaya ketika kami terhubung dengan Engkau, maka Roh Kudus itulah Roh penghibur. Itulah yang akan memberikan penghiburan dalam hati kami. Sehingga kami bisa tetap kuat meskipun di tengah-tengah hal yang tidak enak. Terima kasih ya Bapak. Terima kasih. Engkau kiranya bekerja dalam setiap anak-anakmu yang hari ini mengikuti renungan hari ini. Tuhan bekerja. Memberikan sukacita dari dalam kami. Sehingga kami bisa mengatasi pikiran negatif dengan sukacita kami. Terpuji nama Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Shalom.